Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 kelas 1A Fakultas Pertanian Agroteknologi Unsika. Sebelumnya kami ingin mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Pemanfaatan Limbah Serbuk Kayu sebagai Media Tanam. Saya sendiri sebagai moderator yaitu Dea Amar Mutadi, NPM 046. Materi pertama yaitu Anissa Dwi, NPM 039. Materi kedua yaitu Nurul Andini, NPM 132. Materi ketiga yaitu Fauziah Lestari, 006. Dan materi keempat yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu NPM 046. Baik, langsung ke materi pertama, yaitu Saudara Andi, silakan. Kita masuk ke materinya. Judulnya yaitu pemanfaatan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Di sini terdapat abstraknya, yaitu dalam mendukung pengurangan limbah tidak terpakai, maka dilakukan pemanfaatan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mendeskripsikan cara pemanfaatan serbuk kayu sebagai media tanam. Yang kedua, menjelaskan kelebihan dan kekurangan dalam memanfaatkan serbuk kayu sebagai media tanam. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi pustaka atau metode studi literatur. Jadi penelitian yang ada di sini digunain dengan baca-baca buku atau studi literatur dari web dan lain-lainnya. Terus data yang diperoleh itu dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Dalam melaksanakan pemanfaatan limbah serbuk kayu sebagai media tanam dilakukan dengan beberapa tahap. Penggunaan limbah serbuk kayu sebagai media tanam juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kata kuncinya yaitu penelitian, limbah serbuk kayu, dan media tanam. Untuk sebagai info aja, kata kunci itu adalah di mana kata-kata yang paling banyak muncul di abstrak ini. Terus lanjut kedua itu ada latar belakang. Latar belakang dari judul pemanfaatan limbah serbuk kayu sebagai media tanam ini adalah di mana limbah menjadi masalah utama seiring perkembangan industri yang semakin pesat di Indonesia. Limbah adalah sisa yang dihasilkan dari kegiatan produksi industri atau domestik rumah tangga. Limbah merupakan penyebab utama emisi CO2 dan pemanasan global. Jenis limbah terbagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan anorganik. Limbah organik sendiri itu dapat memiliki pembusukan alami. Jadi limbah organik itu lebih kayak dari bahan-bahan alami gitu kan, yang dia udah busuk. Kalau yang anorganik, dia kayak plastik gitu-gitu. Nah, salah satu contoh limbah organik itu kan serbuk kayu, gergaji. Gergaji serbuk kayu maksudnya. Nah, ini bisa diimplementasikan dengan pemanfaatan serbuk kayu ini. Bisa juga untuk mengurangi pembakaran, maka menimbulkan misalkan kalau misalkan nggak dipakai buat pemanfaatan media tanam kan dia biasanya untuk dihilangkannya dengan cara kayak pembakaran, ya itu kan bisa menghasilkan asap dan emisi CO2 yang membahayakan lingkungan. Nah, pengolahan kayu secara tradisional ini yang buat pemanfaatan ini itu juga menghasilkan 25% dari volume bahan kayu jika dalam satu pabrik diolah sekitar 100 meter kubik per hari, maka diperoleh sekitar 24 meter kubik pengolahan kayu. Jadi kayak pengolahan kayu sebanyak itu bisa dimanfaatkan sisanya untuk media tanam gitu. Langsung saja ke materi 2, yaitu Saudari Nurul Andini, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan Saudari Anissa. Penggunaan bahan organik seperti serbuk sangat potensial dimanfaatkan sebagai alternatif media sapi untuk mengurangi penggunaan topsoil. Karena secara fisik, bahan organik berperan memperbaiki struktur tanah menjadi lebih lemah, meningkatkan kemampuan menahan air sehingga drainase tidak berlebihan, serta kelembapan dan temperatur tanah menjadi stabil. Penggunaan bahan organik diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan bibit dan mampu memenuhi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan bagi bibit tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah gergaji kayu sebagai media tanam. Yang kedua yaitu batasan masalah.
Dalam penelitian ini, beberapa batasan masalah ini yaitu sebagai berikut. Baik, selanjutnya. Jadi batasan masalah itu teori yang akan dijelaskan dalam artikel ini. Yang pertama itu memberikan referensi untuk sebagai contoh memanfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Yang kedua, memberikan pemahaman kelebihan dan kekurangan memanfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Yang ketiga yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibahas ada dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana cara memanfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Yang kedua, apakah kelebihan dan kekurangan memanfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Tujuan dari artikel ini yaitu mendeskripsikan cara memanfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media tanam, serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan dalam memanfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Selanjutnya yaitu ada metode penyusunan. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka, dan tinjauan teoritis. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang hanya berdasarkan pada karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Meskipun merupakan sebuah penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Pada riset pustaka atau library research, penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian, akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Selanjutnya itu ada kajian pustaka. Yang pertama ada pengertian serbuk kayu. Serbuk gergaji adalah butiran kayu yang dihasilkan selama penggergajian. Limbah gergaji tersebut dapat diperoleh dari beragam sumber seperti pertanian dan limbah perkayuan. Jumlah serbuk gergaji yang dihasilkan dari pemanenan tersebut dan pengolahan kayu bulat sangat banyak. Dengan asumsi jumlah limbah yang dihasilkan tercapai 54,24% dari total output, maka total output kayu gergajian di Indonesia mencapai 2,6 juta meter kubik per tahun. Oleh karena itu, maka dihasilkan limbah penggergajian kayu sebanyak 1, juta meter kubik per tahun, dan angka ini cukup besar karena mencapai sekitar separuh dari produksi kayu gergajian. Badan Penelitian Hasil Hutan, Penggergajian Kayu di Sumatera, Kalimantan, dan Perumahan Perhutani di Jawa menunjukkan rata-rata output penggergajian kayu adalah 45%, dan sisanya 55% adalah limbah. Sebanyak 10% dari limbah penggergajian tersebut merupakan serbuk gergaji. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudari Nurul Andini. Selanjutnya itu pemateri ketiga yaitu Saudari Fauzia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu 2.2. Kajian pustaka 2.2 pengertian media tanam. Kumparan 2020. Media tanam merupakan suatu tempat atau wadah untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal tumbuh, media tanam juga digunakan untuk fondasi akar agar tanaman dapat berdiri dengan kokoh dan sebagai sarana menghidupi tanaman. Media tanam sebaiknya tidak mengandung bibit hama dan penyakit, bebas gulma, mampu menampung serta membuang air, lalu memiliki derajat keasaman atau pH antara 6,5. Selain itu, media tanam juga harus mengandung remah dan porous, sehingga akar dapat tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, analisis pemanfaatan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. 3.1. Cara memanfaatkan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Untuk media tanam. Yang pertama yaitu haluskan limbah kayu
sampai menjadi serbuk. Untuk membuat media tanam menggunakan media kayu atau limbah. Kayu penting untuk kita ketahui bahwa media tanam harus berbentuk serbuk. Serbuk yang dibuat menggunakan limbah kayu tersebut harus benar-benar halus atau setidaknya pada tahap di mana kita dapat menyebut limbah kayu tersebut sebagai serbuk gergaji. Tentunya, kita dapat membayangkan sendiri seberapa besar serbuk gergaji itu. Tujuannya agar air dapat lebih mudah masuk dan limbah dapat lebih mudah dicampur. Yang kedua, letakkan serbuk kayu pada wadah untuk menanam tanaman. Serbuk kayu yang telah kita miliki kemudian perlu kita taruh dalam sebuah wadah. Wadah tersebut dapat berupa pot atau bentuk lain yang memungkinkan untuk kita menanam tanaman. Yang ketiga, campur dengan tanah dan kompos. Serbuk kayu yang telah kita taruh dalam wadah perlu kita campur menggunakan kompos atau pupuk dan tanah. Pada dasarnya, serbuk kayu sendiri masih kurang dan tidak memiliki unsur penyubur yang diperlukan oleh tanaman. Karena itu, pencampuran serbuk dengan tanah dan pupuk perlu untuk dilakukan agar tanaman menjadi lebih subur. Kemudian, kita dapat menanam bibit tanaman yang kita inginkan. Yang keempat, siram setiap hari dengan rasio yang pas. Tentunya, setelah kita menanam bibit tanaman, kita perlu merawat tanaman tersebut. Penyiraman tanaman dan pengaturan porositas media. Next. Media tanam perlu dilakukan agar media tanam tidak bersifat padat. Pengaturan porositas media tanam ini dapat dilakukan dengan menggunakan air. Dengan demikian, pemanfaatan limbah kayu telah mencapai pada tahap yang baik sebagai media tanam. Selanjutnya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih pemateri ketiga yaitu Saudari Fauzia Lestari. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke pemateri pertama, padanya dipersilakan. Tiga titik 2 kelebihan dan kekurangan pemanfaatan limbah serbuk kayu sebagai media tanam. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu serbuk kayu dipilih karena teksturnya yang ringan, sehingga akar akan lebih cepat tumbuh dan berkembang. Kelebihan lainnya itu memiliki kadar porositas atau tingkat pori tanah yang tinggi, namun masih dapat diatur kepadatannya, sehingga Anda bisa mendapatkan tingkat porositas yang Anda inginkan dengan mengatur rasio air yang diberikan. Yang kedua, ada kekurangannya. Nah, di samping kelebihan yang tadi, ada juga beberapa kekurangannya, yaitu jamur sangat mudah menyerang. Jika dibiarkan terlalu lama dalam keadaan lembat, maka tanaman yang ditanam dengan media ini akan mati. Jadi pastikan tanaman itu mendapatkan intensitas cahaya yang cukup. Jika limbah serpihan kayu dimasukkan untuk digunakan sebagai media tanam, sebaiknya dicampurkan dengan tanah atau pupuk terlebih dahulu untuk mendapatkan nutrisi tambahan. Untuk manfaat lainnya, yaitu digunakan sebagai mulsa, yaitu sebagai pelembab tanah. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Anissa. Selanjutnya, pemateri keempat yaitu saya sendiri. Kesimpulan, media tanam dengan serbuk kayu dipilih karena dapat mengoptimalkan penyerapan air dan unsur hara pada tanaman. Dengan meningkatkan daya serap air dan unsur hara oleh tanaman, maka kondisi kesuburan tanah tersebut akan lebih baik, serta tanaman akan lebih mudah untuk berkembang dan tumbuh subur. Penggunaan serbuk gergaji memiliki dampak yang sangat positif terhadap lingkungan, terutama karena media tanam seperti tanah memiliki unsur hara, sehingga sangat membantu untuk kelangsungan pertumbuhan tanaman. Namun, biasanya tanaman yang ditanam dengan media tanam ini ukurannya tidak terlalu besar. Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan dari artikel ilmiah kali ini yaitu serbuk gergaji yang digunakan sebaiknya didekomposisi terlebih dahulu, sehingga bahan organik mampu menyediakan hara tersedia bagi bibit sesuai kebutuhannya. Dari artikel di atas, kami memilih dari berbagai sumber. Sumbernya yaitu yang tertulis di layar kali ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.